Akhirnya alhamdulillah telah jadi satu keputusan yang sangat spektakuler, pemberhentian dengan tidak hormat gitu, dan terbuka untuk umum. Dan menurut saya para lawyer ini harus yang memiliki berita acara sumpah itu tidak boleh sembarang langsung pindah ketika akan mendapat hukuman. Jadi harus menghargai lah. Di situ kelihatan bagaimana martabat, integritas seorang pengacara. Hormat kami buat Presiden Advokat Indonesia yang telah mengambil keputusan bersama dengan seluruh DPD. Ini rapat luar biasa, yang sangat luar biasa. Dan suatu hal yang awalnya saya ragukan ke Kongres Advokat Indonesia tidak akan melakukan upaya pemecatan yang tidak hormat. Ternyata hari ini dilakukan pemecatan yang tidak hormat berdasarkan beberapa laporan kode etik Dewan Kehormatan yang dimana Presiden Bumia dan kawan-kawan jajaran dan seluruh DPD KI seluruh Indonesia ini luar biasa, dan ini akan menjadi satu pembelajaran buat pengacara. Asal jangan sembarang ngomong, jangan sombong, jangan menantang, menghina, dan tidak, karena profesi advokat itu kode etik yang paling utama. Nah, hari ini terbukti bahwa bukan organisasi abal-abal. Orang yang abal-abal dipecat daripada organisasi Kongres Advokat Indonesia. Selamat. Tepuk tangan dulu buat Ibu Presiden kita. Bang Fuad, tapi melihat mengejutkan sih bahwa para kandidat dipecat pertama kali ada mengejutkan. Enggak, justru karena pengumumannya bersifat terbuka, kami semua datang ke sini. Bang, kamera bang. Ya. Terbuka untuk umum. Bang nih melihat Bang Rasman sendiri nih selama menjadi rekan abang di KAI sendiri seperti apa nih Bang? Justru saya ini selama ini membantu orang tersebut. Justru dia menantang saya, mempermalukan. Mau nantang tinju, nantang berantem, menghina. Hina-hinaan yang tidak pantas, tidak layak dilakukan oleh seorang advokat disampaikan kepada rekan sejawat. Nah, harusnya saya melaporkan duluan gitu. Bahkan saya bilang dia yang harusnya dipidana, bukan kita. Akhirnya mereka menggunakan dengan segala cara semua opini. Orang menganggap orang itu pintar ngomong, pintar ngeles, seolah-olah bisa menghapus segala kesalahan. Ternyata tidak. Bahwa siapa yang melanggar hukum akan berhadapan dengan hukum. Siapa yang melanggar kode etik akan berhadapan dengan organisasi. Jadi pengacara itu nggak sembarangan, harus memuliakan klien, bukan menghina-hina. Begitu cepat, kau masuk penjara, penjarakan dia, ngelawan, itu kan menurut saya sangat kode etis. Sedangkan tidak memenuhi atau melakukan upaya mediasi aja, pengacara bisa kena sanksi. Apalagi dengan cara-cara udah mengambil uangnya, marah-marahin, kemudian melaporkan dan lain sebagainya. Inilah yang tidak dimiliki oleh advokat-advokat yang mungkin kurang ditempa, mungkin tidak jelas sekolahnya di mana, sarjananya di mana, terus mungkin tidak pernah magang atau mungkin tidak pernah melakukan sesuatu hal yang yang memang harusnya diatur oleh kode etik. Tapi bisa dibilang KAI ini tegas ya Bang? Sangat tegas sekali. Walaupun yang bersangkutan pindah ke organisasi lain, ya, tidak menghapus perbuatan itu, dan dia memang kehilangan kartu lagi. Kehilangan kartu, copot, dan sudah diumumkan secara umum. Silahkan sampaikan. Jadi tidak bersembunyi, karena kartunya dicopot. Nah, berarti dia harus mulai mendaftar baru, itu pun kalau disetujui atau lulus ujian seperti awal lagi. Bang, Harus suruh tunggukan ke Mahkamah Agung. Kalau udah berhenti dari KAI, artinya Rasman ini nggak bisa jadi advokat. Justru saya protes organisasi advokat lain yang berani menerima, justru itu kita anggap sebagai penada. Ya, kita anggap organisasi apa dan klien-klien kita yang melaporkan ke KAI-nya Ibu Mia ini, Presiden Mia Lubis, akan melaporkan pidana juga presiden atau organisasi advokat yang menerima advokat yang bermasalah yang sedang dalam proses pemecatan ini akan kita laporkan. Bang, tanggapannya gimana Bang Rasman kan ini Bang, ngakunya di Artinya tegas, apakah klien-kliennya Bang Rasman yang merasa terintimidasi lapor ke KAI atau seperti apa? Bu Mia, apa emang karena pelanggaran kode etik jadi dasar pertimbangan? Sebelumnya sudah ada laporan ke kita, tapi kita juga harus, tapi kan kita harus rapat dulu dengan Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat dan seluruh DPD seluruh Indonesia, barulah kita putuskan hari ini. Dan ini juga permintaan dari seluruh DPD di seluruh Indonesia. Mereka resah dengan ada pengacara yang seperti ini. Salah satunya pelanggaran kode etik advokat bukan sih Bu? Banyaklah pelanggaran ya. Yang dia buat itu sudah banyak pelanggaran. Mungkin saudara-saudara udah tahu juga. Ijazahnya gimana Bu? Ijazahnya asli atau palsu Bu? Itu sedang diverifikasi, ya. Itu sedang diverifikasi.
Kita akan tetap nyelidikin ini semuanya. Ya. Kalau pelanggaran kode etik, ya menelantarkan klien juga pasti pelanggaran kode etik, ya kan. Memaksakan klien juga untuk meminta duit berapa aja gitu, itu juga pelanggaran kode etik. Jadi banyaklah pelanggaran-pelanggaran yang kita lihat, kita mungkin tidak kita putuskan begitu saja kalau tidak ada laporan-laporan dari masyarakat kepada Kongres Advokat Indonesia. Berarti ada pengaduan ibu dari klien-kliennya bagaimana nama terlingkungan. Terus terang ada masuk ke Dewan Penasihat kita dan Dewan Kehormatan kita, ada laporan-laporan. Berapa banyak korban ibu yang mengadu ke KAI? Ada beberapa lah ya, ada beberapa, tidak usah saya sebut. Kalian sudah tahu lah itu semuanya ya. Bang Farad, gimana Bang Farad tanggapannya kalau Rasman kan ngakunya mengundurkan diri, padahal dipecat, gimana Bang? Itu hanya proses akal-akalan dan nakal-nakalan Ya, saja. saya pikir juga Jadi tidak akan semudah itu seorang pengacara langsung pindah. Tidak, dia bertanggung jawab ketika berita acara sumpahnya dibawa ke pimpinan Ibu Mia Lubis, Kongres Advokat. Dia harus bertanggung jawab. Dia tidak boleh lempar lari segala itu sama dengan kayak ibaratnya orang yang kabur ingin menghilangkan jejak, tidak bisa, rekam jejaknya tidak bisa. Dan saya umumkan bahwa hari ini adalah kemenangan, bukan hanya kemenangan Kongres Advokat yang menegakkan organisasi, advokat semua seluruh tapi Indonesia. kemenangan seluruh advokat, kemenangan juga para pelapor-pelapornya Bu, termasuk Ibu Epi, istri Gubernur Sumatera Utara, termasuk juga si Samsul, termasuk Uya Kuya. Saya sampaikan ke mereka, Uya Kuya dan Denny semua yang melaporkan. Dan kita minta kepada Polda-Polda khususnya yang kan lawyernya ibu ini yang sudah dipecat ini, dia sengaja membuat laporan di Sumatera Utara supaya mempersulit orang katanya. Padahal lokus tempusnya itu ada di Jakarta. Iya, nggak boleh sebenarnya. Itu nggak boleh terjadi gitu. Makanya kita menyampaikan kepada Polda Sumatera Utara, jangan mau diatur-atur oleh orang oknum lawyer yang sengaja mempersulit hukum, mempersulit orang gitu. Silakan laporin ke Jakarta, silakan jalani. Karena justru banyak laporan-laporan pidana yang menunggu dia untuk ikuti prosesnya di Jakarta. Kemarin kan dia ngasih ijazah segala macam, katanya baru banget diberi gitu ya. Respon gimana Bang? Kalau menurut saya, Ini gimana? kalau bicara tentang surat kuasa Budi Gunawan, yang berhak mengomong surat kuasa adalah kantor pemilik rekanan. Jadi kalau kantor Egy Sujana, berarti yang berhak mengatakan lawyer itu adalah Egy Sujana, bukan advokat magang, apalagi advokat yang belum disumpah. Jadi kita anggap siapapun yang masih magang pada saat itu tidak boleh mengatakan sebagai wakil ketua tim ataupun juru bicara daripada Pak Budi Gunawan. Dan sudah jelas bidang hukum Mabes Polri mengatakan bahwa hanya pejabat hanya didampingi resmi oleh bidang hukum dan humas Mabes Polri, tidak oleh juru bicara di luar maupun oleh pengacara di luar. Bang, dia juga kan proses kemarin udah nunjukin bukti surat kuasa. Itu abang gimana? Ya surat kuasanya kan cuma itu kan kita tidak pernah bantah, dia kan cuma magang di kantor Egy. Karena terbukti pada saat itu 2015 bulan April dia belum dilantik advokat. Dan dia harus tahu diri, bukan kantor dia, tapi kantornya Egy Sujana. Bang, katanya dia udah dilantik di 2014 sebagai advokat, cuman di Ambon. 2014-15 di Pertanyaan tadi ini sangat bagus tadi. Bagaimana konsekuensinya dengan pemegang kuasanya dia? Jadi karena advokat itu adalah jabatan publik, tidak semua orang bisa mendapat kuasa sebagai penasihat hukum. Itu harus mempunyai kualitas dari organisasi advokat. Jadi ketika dia sudah dicabut posisinya, statusnya sebagai penegak hukum tadi, sebagai advokat tadi, otomatis tentu mempunyai konsekuensi hukum terhadap surat kuasa. Inilah yang dikatakan tadi bahwa organisasi advokat, Kongres Advokat Indonesia hadir dalam rangka untuk menyelamatkan kepentingan publik, yaitu kepentingan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan hukum. Bu Evi, semenjak si Rasman ini jadi anggota KAI, seperti apa Bu mungkin kinerja beliau nih? Track recordnya Bu, sikapnya. Rekam jejak beliau seperti apa Bu? Ya, kalau saya lihat dengan cara-cara dia di luar itu tidak menunjukkan dia sebagai advokat, ya. Karena advokat itu tidak seperti itu, tidak teriak-teriak, tidak memaki-maki orang. Itu, aduh. Tapi bukan saya aja, mungkin seluruh advokat, ya, tidak setuju dengan keadaan seperti itu. Kan advokat ini benar-benar pekerjaan yang sangat baik, sangat mulia, membantu masyarakat mencari keadilan, bukan memaki-maki. Saya sendiri malu melihatnya, apalagi dia anggota saya waktu itu. Dari itulah, dengan keadaan hari ini, kita juga mau menghilangkan advokat yang seperti itu dari Kongres Advokat Indonesia.
Ya, terima kasih. Oke, makasih. Hidup KAI.